Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang kedua sampai dengan 4 yang berbunyi seperti demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus ternyata tidak hanya kepada 12 murid saja dan perempuan-perempuan yang ingin mampir ke kuburnya pada subuh hari. Namun ternyata penampakan dan kebangkitan Yesus terus dialami secara langsung kepada banyak orang. Bahkan dikatakan di dalam ayat 6 perikop kita dikatakan lebih dari 500 orang yang menjadi saksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Peristiwa kebangkitan tersebut dengan cepat menyebar luas bahkan kepada banyak orang. Bacaan kita pada hari ini kalau kita membacanya secara utuh bahkan dalam satu pasal, ini menceritakan bagaimana Paulus menekankan akan inti iman seorang pengikut Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus atau perayaan peristiwa Paskah ini menjadi inti dari iman kita. Fokus iman kita sejatinya bukan pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau pada saat Natal. Bahkan Natal baru ada dan baru dirayakan beberapa puluh bahkan ratusan tahun kemudian. Bukan pula pada saat penyaliban Yesus. Iman kita bukan pada saat kematian Tuhan Yesus. Namun Paulus menekankan bahwa inti dan dasar iman kita adalah oleh karena kebangkitan Kristus dari maut. Oleh kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Oleh kebangkitan Kristus kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggu. Paulus secara tegas mengatakan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Paulus dengan tegas mengatakan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kita bisa membaca di ayat berikutnya. Dan hal ini semakin tegas dan mengingatkan kita akan makna dan pentingnya kebangkitan Tuhan. Makna dan pentingnya kita percaya pada Tuhan yang bangkit. Pertanyaan bagi kita adalah apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan Kristus yang telah menebus semua dosa kita. Kalau benar-benar percaya maka harusnya ada dampak dan tindakan. Sama halnya Paulus yang benar-benar meyakini akan kebangkitan dan karya keselamatan yang telah Tuhan beri. Ia berjuang sedemikian rupa. Ia mampu untuk mau menderita. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyebarkan ataupun menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang yang dijumpainya. Demikian juga dengan kita. Apakah kita benar-benar percaya akan kebangkitan? Lalu mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Merasakan supaya orang lain mendapatkan dampak akan kepercayaan kita. Maka dari itu sikap inilah yang harusnya kita terus ingat kita bawa. Kalau kita benar-benar percaya harusnya ada sebuah pertobatan. Ada sebuah buah roh yang kita lakukan dan kita usahakan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan untuk masing-masing kita kepada diri kita masing-masing. Apakah dampak kebangkitan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya? Amin. Saat teduh bagi kita semua.